Keluar ke apa? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menipik kan? Iya. Oh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Masih lanjutan pembahasan tentang sabar. Baru sabri masih ada beberapa ayat. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah dengan sabar dan salat. Dan minta tolonglah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang lalu sudah dijelaskan apa itu sabar, bagaimana itu sabar. Jadi sabar itu adalah gejolak atau dorongan nafsu, ya, dorongan nafsu untuk menahan gejolak nafsu atau dorongan nafsu untuk menuju atau mencapai yang baik atau yang lebih baik. Itu namanya sabar. Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Dan minta tolonglah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada ulama tafsir yang mengartikan atau memahami as-salah itu dengan makna doa. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan doa. Artinya perbanyak berdoa.
sabar biasa diikuti dengan atau didahului dengan ujian. Nah, itu yang lalu dijelaskan dalam sebuah ayat, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu diawali dengan ujian dulu. Kemudian selanjutnya ayat yang lain, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan kami hendak menguji kalian, dan kami ingin menguji kalian atau hendak menguji kalian hatta na'lamal mujahidin minkum, sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar berjihad di antara kalian, siapa yang benar-benar berjihad. Hatta na'lamal mujahidin minkum, sampai kami benar-benar mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian. Was-sabirina, dan betul-betul sabar. Ini beberapa ayat tentang kemuliaan kesabaran. Masih banyak lagi yang lain, ayat-ayat tentang sabar. Fasbir sabran jamila, ayat. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat tentang persoalan sabar wa bayani fadlihi, dan penjelasan tentang kemuliaannya, katsiratun ma'rufah, banyak telah kita ketahui, banyak yang telah kita ketahui. Itu kesabaran ya. Ini kesabaran itu butuh, sabar itu modal ya, bekal. Karena apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, itu tentu harus didasari dengan kesabaran. Dengan sabar, insyaallah kita akan melalui kehidupan ini dengan mudah. Makanya wasta'inu bis sabri was salah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sifat kesabaran. Karena kita ini tidak bisa terlepas dari ujian dan cobaan. Di dunia ini memang tempatnya kita diuji. Jadi dunia ini memang tempatnya untuk kita diuji. Nah, ujian itu ada dua macam. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Semua harus didasari dengan, disikapi dengan kesabaran. Suatu perlombaan misalnya, kalau kita kalah, maka tidak akan putus asa kalau kita sabar. Menang juga demikian. Kalau kita menang harus sabar. Maksudnya apa? Karena bisa jadi kalau kita menang, lahir muncul kesombongan, muncul keangkuhan. Sabar.
Jangan sampai muncul sifat-sifat itu. Nah, itu biasa orang kalau berada di puncak, kalau berada di atas biasa lupa diri. Nah, manusia itu memang sifatnya seperti itu. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu sering lupa diri. Kapan dia sering lupa diri? Kalau dia melihat dirinya lebih hebat daripada orang lain, melihat dirinya lebih kaya daripada orang lain, melihat dirinya lebih gagah, lebih cantik daripada orang lain, melihat dirinya pokoknya lebih pintar daripada orang lain. Saya lebih pintar dari teman-teman saya ini. Itu kadang manusia lupa diri. Ar-ra'a mustaghna. Nah, untuk membentengi itu sabar. Jangan sampai muncul sifat kesombongan. Wassalah, dan salat. Orang yang benar salatnya itu tidak akan mungkin keluar dari pola-pola kesabaran. Karena salat itu mengajarkan kepada kita banyak hal. Salat itu mengajarkan banyak hal. Disiplin waktu, sabar mengajarkan kita kesabaran. Salat mengajarkan kita, melatih kita jujur. Salat itu mengajarkan kita, melatih kita disiplin. Kalau ini bisa kita miliki, dan kalau kita salat kita sabar, ya. Baru saja kita salat duhur, datang lagi asar. Enak-enaknya kita tidur di subuh hari, harus bangun untuk salat subuh. Sabar mengajarkan kita nilai-nilai kesabaran. Di dalam salat mengajarkan kita kejujuran, harus jujur. Disiplin, semuanya disiplin bergerak, disiplin berbicara, disiplin waktu. Nah, kalau kita ini benar salatnya, maka insyaallah kita akan menjadi manusia yang sempurna. Bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat tidak boleh keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi atau agama. Jadi kita dilatih, diajar disiplin berbicara, ya, disiplin berbicara. Belum lagi disiplin waktu. Salat mengajarkan kerendahan hati. Ya, rendah hati, jangan sampai ada kesombongan. Coba perhatikan, kalau kita salat ada ruku, ada sujud. Sujud bukan hanya sekedar meletakkan kepala di atas lantai, tapi sujud memiliki nilai dan makna. Dan yang itu harus kita amalkan di luar salat. Dengan ikhlas dan rela kita letakkan kepala di atas lantai sejajar dengan kaki, ya kan? Kalau sujud sejajar kepala dengan kaki. Kaki di lantai, kaki ini tempatnya di bawah, kepala ini tempatnya di atas. Kepala adalah anggota tubuh yang paling mulia. Kaki adalah anggota tubuh kita yang paling rendah. Tapi pada waktu kita sujud, kita dengan rela dan ikhlas meletakkan kepala kita di atas lantai. Apa maknanya? Mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, bahwa apapun kita
kepala apapun kita, jabatan kita tidak boleh memandang enteng, menghina orang lain. Di hadapan Allah sama. Ya. Itu makna sujud. Ruku mengajarkan nilai-nilai harus pandai bersyukur, harus memandang, harus selalu memandang ke bawah. Jangan suka memandang ke atas. Yang baik itu memandang ke bawah tentang urusan dunia, tapi memandang ke atas tentang urusan akhirat. Makanya kalau orang ruku tidak bisa itu orang ruku sambil ruku kemudian memandang ke atas. Itu harus memandang ke bawah. Jangan suka memandang ke bawah, ke atas tentang urusan dunia. Kalau kalian masih naik sepeda ke sekolah, syukuri, sabar, ya, sabar. Jangan terobsesi, jangan terpancing teman-temannya yang hampir semuanya naik motor. Wah, kalau begitu saya tidak mau naik sepeda lagi. Saya harus naik motor juga ke sekolah. Paksa orang tuanya belikan saya motor. Itu kan tidak sabar. Itu sholatnya bagaimana? Sholat mengajarkan kita untuk sabar. Ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan. Sholat itu bukan hanya sekedar ruku sujud, tapi memiliki nilai dan makna yang harus diamalkan, diterjemahkan di luar salat. Sehingga ada ayat yang mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita betul-betul memahami dan berusaha mengamalkan nilai-nilai salat. Jadi mulai dari seluruh gerakan salat, bacaan salat itu ada makna, ada nilai yang seharusnya kita amalkan di luar salat. Jadi kalau kalian ini, kalau kita benar salatnya, pasti sabar itu. Karena salat itu mengajarkan banyak hal. Kemudian selanjutnya kita masuk hadis pertama. Hadis yang pertama, wa'an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu bahagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Jadi kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Dan subhanallah
walhamdulillah, keduanya memenuhi tamlaan aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh, atau memenuhi antara langit dan bumi, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Tadi alhamdulillah tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, ini dua kalimat yang disambung, subhanallahi walhamdulillah. Itu memenuhi antara langit dan bumi. Kebaikannya ya, kebaikannya membuat timbangan menjadi berat. Di akhirat nanti ditimbang amal. Kalau banyak amal kebaikannya berat, akan berat timbangan itu. Ya, kalau sedikit kebaikannya maka ringanlah timbangan itu. Maka tambahkanlah beratnya timbangan kebaikan itu dengan banyak membaca alhamdulillah. Perlu dipahami bahwa ini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah, bukan hanya sekedar mengucapkan subhanallah, tapi alhamdulillah itu harus dimaknai, harus diamalkan. Segala puji bagi Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah. Jadi dalam diri kita itu tidak boleh yang harus mensucikan Allah. Kita selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah. Betulkah kita ini mensucikan Allah? Apakah dalam segala perbuatan kita selama ini tidak pernah, ya terkadang kita ini menganggap Allah itu tidak adil? Itu berarti kita sudah tidak mensucikan Allah. Ada yang berkata, saya ini sudah rajin salat, saya sudah rajin tahajud, saya rajin ini dan seterusnya, beribadah, tapi kehidupan saya masih selalu susah. Ada tetanggaku jarang salat, sekali-kali juga salat, banyak juga berdosa, tapi kenapa semakin kaya? Itu kan sudah bertentangan dengan subhanallah. Banyak ya maknanya. Misalnya at-tuhur, suci. Suci itu ada dua macam, suci jasmani, suci rohani. Ini santriwati jangan cara dulu. Coba ini yang depan, perbaiki dulunya. Kenapa? Ini risikonya kalau tidak bawa kitab. Ya. Saya itu tegur itu kalau ada yang ya, jangan bicara kalau pengajian begini, tidak boleh bicara ya. Suci ada dua macam. Itu siapa yang senantiasa mensucikan dirinya, itu bagian daripada iman. Suci jasmani, suci rohani. Islam itu agama yang bersih, mengajarkan kita kebersihan. Itu ada juga hadisnya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi bukan hanya dia bersih, suci jasmaninya, tapi juga harus suci dan bersih rohani.
Manusia itu terdiri dari dua sisi, ada sisi luar, ada sisi dalam. Nah, ini sisi luar, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Anak santri itu harus bersih. Kalau ke sekolah harus mandi dulu deh. Ya, bersih-bersih. Songkoknya jangan minum songkok-songkok tampungnya itu yang sudah berubah warnanya. Ya, songkok hitamnya sudah ada di coklat, ganti dulu. Murah juga harganya songkok. Enak sekali dipandang kalau gagah, kalau bersih, ya, rambutnya rapi. Jadi tidak ada juga yang panjang rambutnya, harus rapi. Nah, sebaliknya, ilahi itu juga harus bersih hatinya. Orang yang senantiasa mensucikan dan membersihkan hatinya, baik dari kesyirikan, kemunafikan, ya, dan penyakit-penyakit hati, itu orang yang berusaha membersihkan dirinya dari itu adalah bagian daripada iman. Jangan bicara ya. Apa dicerita di sini kan? Kenapa banyak sekali ceritanya? Kalau ikatan cinta mau dicerita jangan di sini. Kemudian wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu bukti keimanan. Salat juga sebenarnya bukti keimanan. Orang yang tidak salat yang tidak beriman sebenarnya. Tapi salat itu bisa menjadi cahaya, baik nanti cahaya pada pelakunya, orang yang banyak salatnya, yang membedakan nanti umatnya Nabi dengan umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Muhammad itu bercahaya. Cahayanya itu berasal dari cahaya wudu dan cahaya salat. Di dalam kubur itu gelap gulita itu, ya, di kubur itu gelap. Kalau tidak punya salat, kalau orang yang malas salat, maka terus akan mendapatkan kegelapan. Jadi salat itu bisa menjadi lampu penerang di dalam kubur. Bahkan salat itu bisa menjadi penerang hati, cahaya hati. Bahkan orang yang sering salat itu beda ya wajahnya, muka-mukanya sudah ini santri-santri laki-laki, santriwati ini. Ya, kalau jaga salat ini bercahaya mukanya. Berbeda dengan ya sebahagian anak-anak yang malas salat, yang tidak kenal salat, itu gelap, mukanya gelap. Ya, ini askar yang sudah bercahaya mukanya, ya kan? Askar dia namanya, sudah bercahaya. Kemarin gelap-gelap kuliah, sekarang sudah terang cahaya. Itu pengaruh salat. Ya. Salat itu bisa menjadi cahaya. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Jadi kita ini harus selalu membuktikan keimanan kita. Kenapa sedekah itu bisa menjadi bukti keimanan? Sedekah itu umumnya yang kita sedekahkan itu adalah harta. Ya. Harta ya. Jiwa manusia itu cenderung untuk mengumpulkan harta. Adakah di antara kalian ini tidak suka harta?
Ya, kalian suka harta kan? Tapi sedekah itu yang mampu mengontrol kecintaan kita kepada harta yang berlebihan. Ya. Silakan mencintai harta, tapi jangan terlalu berlebihan. Dengan cara banyak bersedekah. Jadi menjadi bukti keimanan. Saya cinta harta, saya selalu cari mulai pagi sampai malam saya cari uang. Tapi tiba-tiba saya bersedekah dengan habis uangku ini. Oh tidak. Orang yang punya keimanan tidak mungkin akan berpikir seperti itu. Qarun, kenal Qarun kan? Di dalam Al-Quran diberikan kekayaan, diberikan harta yang melimpah, tapi setelah diminta hartanya sebahagian untuk disedekahkan, untuk diberikan kepada orang-orang miskin, apa dia bilang? Tidak mau. Dia gigir sekali. Saya ini harta saya kumpulkan ini, saya kaya seperti ini, saya punya harta yang banyak seperti ini karena saya rajin, karena saya pintar. Mereka miskin tidak punya harta karena mereka bodoh, karena mereka malas. Ya kan? Itu kata-katanya, kesombongannya. Jadi sedekah itu menjadi bukti keimanan. Jadi sering-seringlah membuktikan keimanannya dengan banyak melakukan kebaikan. Maka siapa orang yang suka membuktikan keimanannya dengan banyak melakukan kebaikan, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepadanya. Saya ulangi, siapa yang sering membuktikan keimanannya kepada Allah dengan banyak melakukan kebaikan, antara lain banyak bersedekah, maka Allah akan membuktikan rahmatnya kepadanya. Was-sabru diya'un, dan sabar itu pelita. Dia itu juga artinya cahaya, tapi diartikan di sini pelita. Was-sabru diya'un, kalau banyak memuji kepada Allah, banyak mensucikan Allah, kemudian banyak salat, banyak sedekah, dan dia sabar, itu sudah cukup itu. Was-sabru diya'un, dan sabar itu pelita. Pelita itu yang membawa atau yang memberikan cahaya. Apa bedanya nurun dengan dia? Nurun itu cahaya, diya'un itu juga diartikan cahaya. Itu dalam Al-Quran dikatakan wasyamsu diya wal qamaru nur. Matahari itu bersinar. Sinar itu kan cahaya juga. Bulan itu bercahaya. Nah, kalau dia itu cahaya, tapi cahaya yang mengandung panas. Ya, cahaya yang mengandung panas. Kalau nur cahayanya menyejukkan. Ya, bulan itu bercahaya ya. Bulan bercahaya, tapi cahaya bulan itu menyejukkan. Matahari juga bercahaya, tapi cahaya matahari itu memanaskan. Nah, kenapa dia as-sabru dia? Karena sabar itu adalah sifat yang melelahkan, sifat yang mengandung panas, ya. Jadi berat ini. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika.
dan Al-Quran menjadi hujjah bagimu, menjadi pelindung, menjadi hujjatul laka, menjadi hujjah bagimu, au alaika, atau menjadi bumerang bagimu. Apa artinya? Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita. Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Tapi sebaliknya Al-Quran juga bisa menjadi lawan kita, menjadi bumerang. Kenapa bisa? Al-Quran menjadi pembela kita, menjadi syafaat jikalau kita mengamalkan isi Al-Quran. Kalau Al-Quran kita melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, meninggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan datang membela kita. Maka Al-Quran yang akan menjadi pendamping kita. Maka Al-Quran akan menjadi teman kita. Ya, apa yang kita baca dari setiap huruf dalam Al-Quran itu menjadi syifa'un linnas, menjadi pembela nanti bagi manusia. Ini Al-Quran. Jangankan mengamalkan Al-Quran, membacanya saja sudah dapat pahala. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran dapat pahala 10 kebaikan. 10 kebaikan. Kalau dalam bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, lebih banyak lagi. Berapa jumlah hurufnya Al-Quran? Tadi saya masuk di kelas berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? 10. Berapa jumlah hurufnya Al-Quran? 1.027.000 huruf, ya. Bukan huruf hijaiyahnya, ya. Mulai dari basmalahnya surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. 30 juz, 114 surah itu jumlah hurufnya 1.027.000 dikali 10. Kalau kita tamatkan Al-Quran, jadi dapat 10 pahala. Jadi berapa pahala kau dapat? Jadi 10.270.000 itu satu kali menamatkan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan, kata Nabi, siapa yang menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan sama dengan menamatkan 70 kali di luar Ramadan. Nah, kali ini tadi 10.270.000 kali 70. Nah, berapa itu? Kali sendiri saja, ya. Saya tidak tahu. Artinya banyak. Ini Al-Quran, baru bacanya, belum lagi mengamalkan, ya. Kalau Al-Quran bisa menjadi musuh kita nanti di akhirat kalau kita tidak melaksanakan apa yang disampaikan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau Al-Quran mengatakan jangan berdusta, berusahalah untuk kita tidak berdusta. Haruslah kita berusaha untuk selalu jujur. Jadi semoga Al-Quran menjadi hujjatul laka dan tidak menjadi bumerang atau mencelakai kita. Kullun nasi yaghdur faba'i'un nafsahu. Setiap manusia yaghdur pagi-pagi, faba'i'un nafsahu,
menjual dirinya. Jadi setiap manusia itu kalau pagi, kita ini pada umumnya ya aktivitas itu selalu diawali pagi. Setiap manusia bekerja pagi, faba'i'un nafsahu, menjual dirinya. Maksudnya menjual dirinya, berusaha mencari nafkah, berusaha mencari rezeki untuk keluarganya. Wa mu'tikuha au mubikuha. Nah, aktivitas kita setiap hari ini mulai pagi sampai sore sampai malam, dan malam agama mengajarkan dipakai untuk istirahat. Di antara manusia itu famu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya, au mubikuha, atau membinasakan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya atau membinasakan dirinya. Artinya dalam perjalanan hidup di dunia ini ada yang selamat, ada yang celaka. Rawahu Muslim, rawahu hadis diriwayatkan Muslim. Insyaallah selanjutnya nanti kita baca pada hadis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rahmana Allahumma rizqna rizqan hasana. Wala hab lana min azwajina. Allahu akbar.